Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Dia dikenal sebagai pribadi yang ramah, rajin membantu orang-orang di desanya, dan hidupnya tampak begitu bahagia. Tapi kebahagiaannya memancing rasa iri dari sebagian orang, termasuk seorang tetangganya yang menyimpan dendam. Sari mungkin tak tahu apa-apa, tapi orang itu telah menyimpan niat jahat dalam diam. Suatu malam saat Sari hendak beristirahat, ia merasakan dadanya tiba-tiba begitu berat. Nafasnya tersengal-sengal seolah ada sesuatu yang mengikat tubuhnya. Tubuhnya mulai terasa nyeri tak tertahankan. Panas menjalar dari ujung kaki hingga kepala. Seiring malam semakin larut, dari jendela kamarnya terdengar suara lirih, seperti bisikan yang mengalun, namun kata-katanya tak jelas. "Tuhan, apa yang terjadi padaku?" gumam Sari, suaranya nyaris tercekat. Keesokan paginya, Sari menemukan jejak telapak kaki berlumpur di sekitar kamarnya. Tapi anehnya, jejak-jejak itu tidak menuju keluar. Jejak itu berakhir di samping tempat tidurnya, seolah-olah seseorang atau sesuatu diam-diam berdiri di sana memperhatikannya. Selama berhari-hari, tubuh Sari semakin lemah, semakin kurus, meski dia terus memaksakan diri makan dan minum. Setiap kali dia melihat bayangannya di cermin, tampak wajah pucat dengan lingkaran hitam di matanya, seolah dia baru saja melalui malam tanpa tidur. Di sisi lain, suara-suara itu semakin jelas. Sakit itu akan terus bertahan sampai habis. Tiba di malam ketiga, Sari merasa seluruh tubuhnya seperti terbelenggu. Di atas perutnya, dia merasakan sesuatu yang berat dan dingin, seolah ada tangan tak kasat mata yang menghimpit dadanya. Saat itulah samar-samar ia melihat bayangan berdiri di sudut kamar. Wajah itu penuh dengan kebencian, matanya hitam kosong dan bibirnya berbisik pelan. Ini baru permulaan, Dai. Tak sanggup lagi, Sari memutuskan untuk meminta bantuan dukun setempat. Sang dukun datang membawa sesajen dan kembang 7 rupa, menggumamkan doa-doa dengan khidmat. Namun tiba-tiba dari tubuh Sari keluar cairan hitam kental yang berbau anyir. Bau itu begitu menusuk dan sang dukun tahu itu adalah tanda santet yang sangat kuat. Santet yang menuntut nyawa sebagai bayarannya. Dalam ritual pembersihan itu, sang dukun melihat sekelebat bayangan keluar dari tubuh Sari. Bayangan itu seakan mencemooh, melontarkan tawa dingin yang bergema hingga sudut-sudut rumah. Namun sejak saat itu, perlahan-lahan kondisi Sari mulai membaik. Meski sembuh, ia tak pernah melupakan suara-suara itu, bisikan-bisikan yang dulu menyiksanya setiap malam. Orang-orang percaya bahwa pelaku santet itu akhirnya ditimpa bala, hidupnya hancur dan tersiksa oleh kutukan yang ia ciptakan sendiri. Tapi terkadang saat malam terasa sangat sunyi, Sari masih bisa mendengar bisikan itu. Ini belum selesai. Di desa itu, kabar mengenai Sari segera menyebar seperti api. Banyak yang merasa kasihan padanya, tetapi tak sedikit pula yang ketakutan. Mereka berbisik-bisik tentang kutukan, tentang santet yang menghantui, dan tentang pembalasan dari kekuatan yang tak terlihat. Setiap malam, desa tersebut terasa semakin mencekam. Orang-orang menutup pintu lebih awal, takut pada kehadiran makhluk halus yang seolah berkeliaran di udara. Namun rasa lega Sari tidak bertahan lama. Suatu malam suara lirih itu kembali. Kali ini terdengar lebih dekat, lebih mengancam. Sari membuka matanya dalam gelap, menyadari bahwa dia bukan sendirian di kamarnya. Di ujung tempat tidurnya, ia melihat sosok samar berdiri dengan wajah yang begitu menyeramkan, kaki yang tak menyentuh tanah, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Sosok itu berbisik, nyawa adalah bayarannya. Sari terdiam, tubuhnya seakan terkunci oleh ketakutan. Ia tak bisa berteriak, tak bisa bergerak.
Hanya napas yang berat keluar dari mulutnya. Sosok itu makin mendekat, melayang tanpa suara, dengan tatapan tajam yang penuh kebencian. Saat sosok itu menjulurkan tangannya ke arah Sari, udara di sekitarnya menjadi begitu dingin, membuat kulitnya merinding. Sari merasakan tangan tak kasat mata mencengkeram lehernya, membuatnya hampir tak bisa bernapas. Tak kuat menahan teror itu, Sari akhirnya pingsan. Ketika ia terbangun, pagi sudah datang. Namun di lehernya, ia menemukan bekas memar keunguan, seperti jejak tangan yang sangat kuat. Rasa takutnya berubah menjadi dendam. Ia tahu ini bukan sekadar sakit fisik. Ada niat jahat yang nyata di balik semua ini, sesuatu yang ingin menghancurkannya. Sari bertekad untuk mencari tahu siapa yang berani mengirimkan santet kepadanya. Dengan dibantu keluarganya, Sari menemui seorang dukun tua yang terkenal, sakti dan mampu mengungkapkan misteri. Ketika dukun itu melihat wajah Sari, dia langsung mengerti apa yang terjadi. Dukun itu membawa Sari ke sebuah ruangan khusus, tempat ritual pembersihan akan dilakukan. Ini bukan santet biasa, ujar sang dukun. Ada dendam lama yang mengakar dalam kutukan ini. Ritual pun dimulai. Di tengah asap dupa yang tebal, dukun itu mulai mengucapkan mantra-mantra kuno. Tiba-tiba, dukun itu berhenti dan memandang Sari dengan tatapan serius. Aku melihat bayangan hitam di sekitarmu, seorang wanita yang menyimpan rasa benci yang dalam padamu. Santet ini dikirim oleh seseorang yang sangat dekat, seseorang yang kau percaya. Hati Sari bergetar. Ia mulai memikirkan siapa yang mungkin menyimpan dendam padanya. Saat itu, terlintaslah sosok tetangga yang dulu pernah berselisih dengannya. Seseorang yang dulunya teman. Dekat namun kini berubah menjadi sosok yang penuh kecurigaan. Sari tak pernah menyangka bahwa rasa iri bisa berkembang menjadi kebencian sebesar ini, bahkan sampai membuat seseorang rela memanfaatkan ilmu hitam untuk mencelakai. Ritual berlanjut, dan tiba-tiba Sari merasakan sensasi panas menjalar di sekujur tubuhnya, seperti ada sesuatu yang meleleh di dalam dirinya. Dukun itu menyuruhnya untuk terus bertahan, tidak membiarkan rasa sakit itu menguasainya. Santet ini harus dikeluarkan dari tubuhmu, atau dia akan mengambil nyawamu, ujar sang dukun. Rasa sakit itu semakin intens, membuat Sari hampir tak kuat menahan diri. Di saat-saat terakhir ritual, dari tubuh Sari keluar cairan hitam pekat, yang baunya anyir dan menyengat, memenuhi ruangan dengan aroma kematian. Dukun itu melantunkan doa-doa lebih kencang, mencoba menyingkirkan bayangan gelap yang masih berputar-putar di sekitar tubuh Sari. Akhirnya, setelah beberapa saat, ruangan itu kembali sunyi. Sari pingsan akibat rasa lelah yang luar biasa. Saat ia sadar, dukun itu berkata bahwa sebagian dari santet sudah berhasil dikeluarkan, namun sisanya masih menyusup jauh di dalam jiwa Sari. Ada harga yang harus dibayar. Katanya, jika engkau tidak hati-hati, santet ini akan kembali dan mengambil apa yang tersisa darimu. Sari merasa ngeri mendengar kata-kata itu. Ia tahu ini adalah peringatan terakhir. Selama beberapa hari setelah ritual, Sari merasa hidupnya mulai kembali normal. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pada malam yang sunyi, ia kembali mendengar suara-suara aneh di kamarnya. Bukan lagi suara berbisik, tetapi ketukan lembut di jendela, seperti seseorang yang mencoba masuk. Sari menahan napas, berharap itu hanya bayangannya saja. Namun suara ketukan itu semakin kencang, memecah kesunyian malam. Dengan gemetar, Sari mendekati jendela. Ketika ia mengintip keluar, tak ada seorang pun di sana. Hanya bayangan hitam yang berkelebak cepat. Sari menutup tirai dengan ketakutan, menyadari bahwa teror ini belum berakhir. Santet itu masih berusaha mencengkeramnya, mengikutinya seperti bayangan yang tak bisa ia hindari.
Setiap malam, suara ketukan itu semakin mengganggu, membuat Sari merasa dirinya berada di ambang kegilaan. Puncaknya, pada suatu malam yang gelap gulita, Sari merasakan ada sesuatu yang menyusup ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang dulu ia rasakan kembali dengan intensitas yang jauh lebih dahsyat. Kali ini ia melihat sosok samar berdiri di sudut kamarnya, tertawa dengan tawa yang menggema, menandakan bahwa kutukan itu belum berakhir. Santet itu masih hidup, mengintai nyawanya, bersiap menjemputnya kapan saja. Setelah malam-malam penuh teror itu, kondisi Sari semakin memburuk. Tubuhnya terasa lemah, nyaris tak bertenaga, dan wajahnya semakin pucat. Tak ada lagi kilau hidup di matanya. Hanya kegelapan yang memeluk dalam keheningan. Orang-orang di desa mulai menghindarinya, takut kutukan itu menular atau menyebar. Namun sahabat dekatnya Dewi tetap setia mendampingi. Dewi tidak bisa diam melihat penderitaan Sari. Dewi kemudian menyarankan agar Sari menemui seorang ulama dan kiai yang dikenal sangat berilmu di desa lain, Pak Kiai Hashim. Pak Kiai Hashim dikenal sebagai sosok yang bijak dan berpengalaman menghadapi ilmu hitam. Walau ia jarang menerima tamu, Dewi yakin bahwa hanya beliau yang bisa menyelamatkan Sari. Dengan sisa-sisa keberanian, Sari akhirnya setuju. Meskipun dalam hati kecilnya masih terbayang wajah sosok yang menghantuinya tiap malam. Mereka berangkat saat matahari terbit, berharap perjalanan mereka sampai sebelum malam tiba. Sepanjang perjalanan, tubuh Sari semakin lemah. Sesekali ia harus berhenti untuk mengambil napas. Dewi menggandengnya, memberikan dukungan tanpa henti. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah Pak Kiai Hashim yang tampak sederhana namun terasa penuh kehangatan. Pak Kiai Hashim menyambut mereka dengan tenang. Tatapan matanya teduh, seakan langsung memahami penderitaan yang dialami Sari. Setelah mendengarkan cerita Sari dengan sabar, Pak Kiai Hashim mengangguk pelan, lalu mengajak mereka ke sebuah ruangan khusus. Anakku, kau telah diselubungi oleh dendam yang dalam, namun jangan takut. Kekuatan hitam itu akan kita hilangkan dengan izin Allah, ujar beliau dengan penuh ketenangan. Di ruangan yang penuh cahaya temaram, Pak Kiai Hashim memulai doa-doanya. Suara beliau lantang dan khidmat, menembus keheningan dengan kekuatan yang terasa menyentuh jiwa. Sari menutup matanya, mencoba mengikuti doa-doa tersebut meski tubuhnya terasa semakin berat. Ketika doa-doa itu semakin intens, Sari merasakan sensasi dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Lalu tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, seperti pusaran hitam yang mencoba keluar. Pak Kiai Hashim terus melafalkan doa-doa dan ayat-ayat suci Al-Quran sambil sesekali meniupkan ke arah tubuh Sari. Semakin lama, bayangan yang berputar di dalam tubuh Sari mulai nampak samar di hadapan mereka semua. Bayangan itu tampak menyerupai sosok wanita dengan wajah penuh kebencian dan dendam, seperti mencerminkan niat jahat yang telah merasuk ke dalam tubuh Sari selama ini. Sari merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, seolah ada sesuatu yang hendak meledak. Namun Pak Kiai Hashim memintanya untuk tetap kuat dan tidak menyerah. Ingatlah bahwa doa lebih kuat daripada segala bentuk ilmu hitam, ucapnya dengan penuh keyakinan. Bayangan itu perlahan-lahan terlihat semakin kabur, seolah terbakar oleh cahaya doa yang terus dilantunkan Pak Kiai. Tiba-tiba, Sari merasakan sesuatu yang dingin keluar dari mulutnya, diikuti dengan hembusan panjang yang membuatnya merasa sangat lega. Sesuatu seperti cairan hitam keluar dari tubuhnya, berbau anyir dan tajam, menyebarkan aura gelap di ruangan itu. Namun, dengan ketenangan, Pak Kiai Hashim segera mengusir sisa-sisa kegelapan itu, memercikkan air doa ke sekitar ruangan. Setelah ritual tersebut, tubuh Sari terasa begitu lelah. Namun ada kehangatan yang perlahan mengisi jiwanya.
Sari menangis, merasakan beban yang selama ini menghantuinya perlahan sirna. Pak Kiai Hashim menatapnya dengan senyum lembut. "Santet itu telah hilang, anakku. Dendam yang dikirim kepadamu sudah terbakar oleh doa-doa yang telah kita panjatkan. Mulailah kembali hidupmu dengan penuh syukur dan doa, karena hanya itu pelindungmu dari segala keburukan." Dewi merasa lega melihat sahabatnya perlahan pulih. Ia pun berterima kasih pada Pak Kiai Hashim yang telah mengorbankan waktunya untuk menyembuhkan Sari. Namun, Pak Kiai Hashim hanya menggeleng pelan. "Kita semua hanya perantaranya, anakku. Jagalah hatimu tetap bersih, karena dendam itu berakar dari kegelapan hati manusia. Janganlah terpengaruh, karena cahaya kebaikan selalu menang." Setelah ritual itu, Sari pulang ke desanya dengan hati yang lebih ringan. Namun ia tetap mengikuti nasihat Pak Kiai Hashim menjaga hatinya agar tak dipenuhi oleh rasa dendam. Meski ia tahu siapa yang mengirim santet itu, ia pun tak lagi membalas atau menyimpan kebencian terhadap pelaku, karena ia yakin bahwa setiap tindakan akan berbalas pada waktunya. Malam demi malam berlalu, dan tak ada lagi suara ketukan di jendela atau bisikan di telinganya. Rumah Sari kembali dipenuhi kehangatan dan kedamaian. Teror itu akhirnya berakhir dan Sari merasa hidupnya terlahir kembali. Desa yang dulu dicekam oleh ketakutan kini kembali tenang. Orang-orang mulai menyambut Sari dengan penuh simpati, menghargai ketabahan yang ia miliki. Mereka juga menjadi lebih waspada dan sadar bahwa kebencian dan dendam yang disimpan dalam hati dapat menjadi senjata yang membawa petaka. Sejak saat itu, Sari tak pernah berhenti bersyukur. Setiap malam, ia berdoa dengan khusyuk, merasakan kedamaian yang melingkupi jiwanya. Bayangan-bayangan gelap yang dulu mengintainya perlahan sirna, digantikan oleh cahaya ketenangan dan kekuatan batin. Sari menyadari bahwa kehidupan adalah ujian. Dengan keteguhan dan keikhlasan, setiap kegelapan akan tergantikan oleh cahaya. Dan kini, ia yakin bahwa ia tak akan pernah sendirian lagi. Ada kekuatan yang melindunginya, kekuatan yang lebih besar dari segala bentuk ilmu hitam atau dendam apapun. Di malam-malam sunyi, Sari masih sering terjaga, merenungi semua yang telah ia lalui. Ia tersenyum bersyukur karena diberi kesempatan kedua. Tak ada lagi bayang-bayang hitam, hanya keheningan yang damai, seperti pelukan hangat dari langit yang tak kasat mata, melindunginya dari semua kegelapan yang mungkin akan datang.